Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk merenungkan tentang pentingnya konsistensi. Karena itulah yang mengubah hidup kita. Tetapi sekaligus itu yang sulit untuk kita lakukan. Kenapa begitu? Contohnya sederhana. Kalau Anda ingin kurus, Anda pasti diet dan kemudian berolahraga. Nah, yang menentukan Anda itu bisa berhasil atau tidak adalah konsistensi. Bukan berolahraga sehari 8 jam, terus kemudian sebulan kemudian olahraga lagi 8 jam yang membuat Anda kurus. Tidak. Tetapi yang membuat Anda kurus adalah setiap hari jalan kaki 10.000 langkah, nyepeda 500 kalori 1,5 jam, terus-menerus setiap hari. Kemudian mengurangi makanan, biasanya satu hari 2.000 kalori, dikurangi menjadi 1.800 kalori. Mau dibagi 2, mau dibagi 3, monggo. Tetapi terus-menerus. Dan itu yang membuat Anda turun berat badan dan makin sehat. Karena badan Anda juga tahu. Tapi konsistensi dari yang kecil-kecil dan setiap hari. Bukan besar-besar pergi ke gym, melakukan olahraga berat, menurunkan berat badan, lalu mengurangi kalori begitu besar. Tetapi hanya sebulan sekali, tidak berhasil. Tetapi sekaligus juga tantangannya berat. Kenapa? Karena ketika kita melakukan hal-hal yang kecil itu, dan kita melihat ke cermin, kok ya sama saja ya. Besok melihat lagi, nggak banyak berubah. Karena memang konsistensi membutuhkan waktu. Dan sebetulnya itu berlaku untuk semuanya. Maka Tuhan mengatakan, berbahagialah hamba yang setia melakukan perkara-perkara kecil. Tekun dan setia melaksanakan perkara-perkara kecil. Karena kepadanya akan dipercayakan perkara yang besar. Itu sama juga dalam relasi rumah tangga. Yang membuat Anda saling mencintai sebagai suami istri. Itu bukan hanya coklat atau bunga pada waktu hari Valentine setahun sekali. Itu bagus. Tetapi kalau hanya itu, tidak. Anda jatuh cinta itu kadang-kadang tidak tahu kapan mulainya. Tetapi Anda terus mencintai karena Anda menemukan konsistensi. Dia selalu perhatian. Dia selalu masak untuk saya dan anak-anak. Selalu menyapa selamat pagi. Hal-hal kecil seperti itu. Tetapi juga persis yang sama. Relasi suami istri bisa menjadi hambar. Kalau kemudian secara konsisten menemukan sesuatu yang terus-menerus menjengkelkan dan menyakiti. Karena baik cinta, perhatian, maupun juga kejengkelan yang terus-menerus dan konsisten dilakukan membuat kita merasa entah sungguh mencintai, entah sungguh merasa tidak dicintai. Maka penting sekali konsistensi itu. Juga sama dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan satu kali tampil, memberikan perintah-perintah, atau berpidato, memberikan pengantar meeting yang sangat spektakuler. Lalu sesudah itu tidak punya konsistensi dalam memperhatikan anak buahnya. Tidak. Kepemimpinan juga sama. Memperhatikan setiap hari, setiap saat. Konsisten, dia selalu ada untuk anak buahnya, untuk mereka yang dipimpin olehnya. Kepemimpinan justru adalah konsistensi dalam hal melayani. Setiap hari, mendengarkan, melayani, mengajar, merayakan Ekaristi setiap hari dengan tekun dan setia. Itulah kepemimpinan. Konsistensi, bukan satu kali besar dan kemudian semua sudah selesai. Tidak. Tetapi hal-hal kecil yang sederhana yang kadang-kadang sepertinya tidak berdampak. Tetapi kalau konsisten terus dilakukan, itulah sebuah kepemimpinan. Itulah sebuah relasi. Dan itulah yang membawa hasil. Karena itu penting sekali. Sebuah ketekunan dan kesetiaan melakukan hal-hal kecil. Tetapi terus-menerus konsisten seperti yang kita maksudkan untuk sebuah tujuan yang jelas di masa depan. Disitulah kepemimpinan, leadership. Disitulah kasih yang sejati. Disitulah juga perhatian. Maka
kita perlu memperhatikan every second in my life, every second in our lives. Karena itulah konsistensi, itulah kasih, itulah iman, itulah leadership, itulah segala-galanya. Karena kalau konsisten dari waktu ke waktu, dari detik ke detik menjadi menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dan itu menjadi karakter kita. Maka perhatian, setiap waktu yang sungguh-sungguh kita lakukan setiap hari, dan terus-menerus kita lakukan, itulah yang menyatakan siapa diri kita. Karakter kita ditentukan bukan oleh hal yang besar, tetapi oleh hal-hal yang konsisten yang terus-menerus kita lakukan dengan tekun dan setia. Kalau kita terus-menerus melakukan kebaikan, setia melakukan kebaikan, itu akan menjadi karakter yang melekat di dalam diri kita. Kalau kita terus-menerus setia, mengasihi, memperhatikan, mengampuni, menyapa, memperhatikan, melibatkan, setiap hari, itulah kasih yang sejati. Dan itulah brand kita. Kita itu adalah brand terbaik bagi diri kita sendiri. Dan brand yang terbaik dari diri kita adalah selalu memberikan yang the best dari diri kita. Kalau ketemu orang, kita berikan sapaan yang terbaik. Kita berikan waktu kita sepenuhnya. Yang terbaik yang kita berikan. Dan kalau kita konsisten, itulah karakter kita. Tetapi kalau kita tidak konsisten, baik sekali ketika ketemu. Lalu ketika ketemu bersama, ada yang lain cuek dengan yang lain dan kepada yang ini saja. Tidak konsisten. Dan orang mengerti dan merasakan. Disitulah karakter kita. Maka penting sekali konsistensi, ketekunan dan kesetiaan pada hal yang baik-baik. Mencintai tidak lain adalah setia dan konsisten memberikan yang terbaik kepada orang yang kita cintai. Mencintai tidak lain adalah setia dan tekun dan konsisten untuk terus-terus selalu ada bagi yang kita cintai. Dalam bahasa sederhana, mencintai tidak lain adalah setia. Setia dan tekun melakukan kebaikan-kebaikan meskipun itu kecil. Dan itu yang akan menjadi karakter kita sekaligus brand dari pribadi kita. Maka Tuhan juga meminta kita supaya tekun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya tekun dan setia melakukan hal-hal yang kecil. Karena kepadanya akan dipercayakan hal-hal yang besar. Maka kalau kita bercita-cita menjadi pemimpin, leader, kita juga harus setia dan konsisten, terus memperhatikan dan memberi visi kepada saudara-saudari kita. Kalau kita ingin menjadi murid Kristus yang mengasihi Kristus dan mengasihi sesama, kita juga harus selalu setia, tekun dan konsisten dari waktu ke waktu, memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan kasih, kebaikan kepada saudara-saudari kita. Karena if you love, you have time. If you love, you listen. Karena itu, mendengarkan terus-menerus selalu ada untuk saudara-saudara kita. Selalu ada waktu untuk saudara kita. Dan selalu memberikan yang terbaik untuk saudara-saudari kita. Tekun dan setia, konsisten, itulah kasih, itulah murid Kristus. Tetapi memang untuk itu, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Kalau kita egois, ya kita tidak punya waktu untuk saudara kita yang lain. Kalau kita egois, ya kita tidak bisa memberi perhatian kepada orang yang lain. Maka konsisten mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Tekun dan setia memberi waktu, tekun dan setia mendengarkan, tekun dan setia memperhatikan, tekun dan setia berbagi, dan itu konsisten, itu yang penting. Mudah-mudahan Tuhan sendiri memberi kekuatan dan jalan, supaya kita tekun dan setia dan konsisten melakukan kebaikan, meskipun kecil. Dan semoga Tuhan memberkati, sehingga kebaikan, iman, kasih itu menjadi karakter kita. Karena dengan tekun dan setia, terus-menerus kita lakukan secara konsisten. Sehingga konsistensi itu menjadi brand, menjadi karakter. Dan karena itu dalam bahasa sederhana, kita bisa menjadi saksi Kristus. Mewartakan kebaikan, hidup dalam kasih, dan terus-menerus semangat berbagi. Makin mengasihi,
makin terlibat, dan makin menjadi berkat. Tuhan memberkati.